Salam NKRI. MA ubah batas usia kepala daerah, Jokowi tanya MA atau yang gugat. Wow, Pak Jokowi ternyata lagi produksi film drama Korea yang kedua ya Pak ya, dengan judul Maling Teriak Maling. Waduh, tuh judul TOP BGTB banget Pak, karena sesuai dengan karakteristik Anda, Maling Teriak Maling. Kenapa saya katakan judulnya Maling Teriak Maling? Karena gini ya Pak ya, waktu masalah MK pun Anda jawabnya, saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Silakan tanyakan ke yang menggugat, silakan tanyakan langsung ke Mahkamah Konstitusinya. Itu kan jawaban Anda. Dan sekarang pun Anda di MA pun jawabannya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, pada pemilu 2024 kemarin saat Pilpres, Anda justru gitu ya, memberikan karpet merah kepada anak Anda, Gibran Rakabuming, untuk maju menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan Anda sampai melakukan cawe-cawe. Lalu Anda mengatakan Anda tidak tahu apa-apa. Bullshit semua itu Pak Jokowi, benar-benar bullshit buat saya ya. Jika memang benar Anda, secara logika goblok ya Pak Jokowi saya katakan, jika memang benar Anda tidak mengetahui masalah MK, MA, MK ya, yang karena yang sudah terjadi, seharusnya Anda sebagai kepala negara, itu pertama Anda mengingatkan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Anda mengingatkan KPU, Bawaslu, dan semua yang terkait pada saat pemilu. Yang kedua, Anda pun mengingatkan anak kesayangan Anda si Gibran Rakabuming dan melarang anak Anda untuk tidak maju di Pilpres kemarin ya. Anda bisa ingatkan, jangan ya Gibran anakku sayang si tukang martabak, itu melanggar konstitusi, menodai marwah demokrasi. Kan bisa Anda jelaskan kepada anak Anda. Tapi pada kenyataannya apa? Anda justru memberikan karpet merah, memuluskan langkah anak Anda. Dan saat ini pun hal yang sama Anda lakukan di pilkada. Anda mau ngomong lagi Anda tidak tahu apa-apa. Anda benar-benar ya, tampang penipu rakyatnya itu benar-benar ya gitu. Pecundang itu benar-benar ya Pak Jokowi, memalukan banget ya. Anda ini seorang pemimpin, tapi karakter Anda tidak mencerminkan sama sekali bahwa Anda adalah seorang pemimpin, tapi mencerminkan bahwa Anda adalah seorang pecundang yang haus akan kekuasaan dan nikmat dunia. Anda sangat jelas dan terang-terangan sudah melakukan nepotisme di bangsa ini. Segila-gilanya Soeharto aja nggak sampai seperti ini Pak Jokowi ya. Jadi saran saya ya Pak Jokowi ya, nanti untuk calon RT juga itu dirubah undang-undangnya minimal 5 tahun. Ya kali aja cucu Anda si Jan Etes mau maju jadi calon ketua RT di kampung saya. Tanggung Pak Jokowi gitu ya. Iya dong, betapa serakahnya seorang Jokowi gitu ya. Pertama, dengan memberikan tokoh nasional kepada anak, istri, menantu, sekalian cucunya tuh si Jan Etes, ya dong. Lalu memberikan karpet merah kepada anak, menantu, dan saat ini anak bungsunya. Ya. Terus kalau ada yang mengatakan kehadiran Gibran dan Kaesang adalah cerminan generasi muda, iya itu benar sekali ya. Kehadiran Gibran dan Kaesang mencerminkan generasi muda yang cacat moral, cacat mental, cacat hukum, cacat etika, yang tidak memiliki adab. Itu yang saya katakan ya. Kehadiran Gibran dan Kaesang merubah mindset generasi muda bahwa semua bisa dicapai dengan mudah jika menjadi anak seorang presiden. Sementara untuk rakyat biasa jangan pernah bermimpi untuk menjadi presiden. Untuk rakyat biasa jangan pernah bermimpi untuk bisa memiliki kekuasaan. Itu yang terjadi di negeri ini. Indonesia tidak baik-baik saja saat ini. Dan ini yang terjadi adalah rentetan dari pemilu Pilpres 2024 kemarin dan akan terus berlanjut di pilkada nanti. Pertanyaan saya kepada Anda Pak Jokowi, ya, ketika Anda memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming dan sekarang kepada Kaesang, apa prestasi anak Anda selama ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Kaesang? Apa yang sudah dilakukan oleh Gibran? Dia pernah jadi wali kota Solo. Hah? Gibran menjadi wali kota Solo bisa melakukan ini, itu, karena semua yang ada di sekitar ya, itu takut. Karena dia anak seorang presiden. Jadi Gibran menggunakan fasilitas nama besar bapaknya untuk menjadi seorang wali kota. Itu bukan sebuah prestasi Pak Jokowi. Apa yang sudah Gibran dan Kaesang berikan untuk bangsa ini? Kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh Gibran dan Kaesang untuk bangsa ini? Hah? Hanya anak kecil, buah karbitan yang dipaksa matang belum pada waktunya. Ya, itu yang Anda lakukan. Ya. Anda benar-benar sudah sangat-sangat keterlaluan dan benar-benar memalukan Pak Jokowi, ya. Terus untuk rakyat Indonesia, dengan adanya semua ini, skenario yang dilakukan oleh Jokowi secara TSM, masih mau pilkada mendukung Kaesang? Masih mau?
Apa? Kaisang tuh nggak lebih hanya bisa gini nih, politik santuy gitu ya, politik riang gembira gitu kan, cuman bisa gitu sambil megang fotonya apa boneka teddy bear gitu ya. Seorang pemimpin, kita mencari seorang pemimpin ya, bukan pelawak. Pak Jokowi, mendingan saran saya, Anda suruh tuh anak Anda si Kaisang, si Gibran jadi pelawak aja, gabung di Sri Mulat. Kira-kira Sri Mulat mau gak ya nerima Kaisang sama Gibran? Gitu ya, bukan menjadi pemimpin di negeri ini yang cuma bisa foto sambil megang monyet, megang kepala garuk-garuk gitu ya. Memalukan banget sih anak-anak Anda itu, bener-bener ya, krisis moral, krisis etika buat saya. Salam NKRI. Sewaktu Gibran mencalonkan jadi cawapres yang kurang usia, kalian sebut waktunya anak muda berkarya. Sekarang Kaisang mencalonkan jadi wakil gubernur DKI Jakarta yang kurang usia, kalian sebutkan apa lagi? Waktunya anak muda berkarya. Sedangkan jual martabak aja dia tidak laku. Jadi ketua PSI juga dia nggak gagal. Terus kalian mau sebut apa? Seandainya anaknya Pak Anies kurang usia, apakah kalian terima? Seandainya anaknya Pak Ganjar kurang usia mencalonkan, apa kalian terima? Makanya sebenarnya di sini biang keroknya siapa? Yaitu kepala negara kita. Dengan seenaknya mencalonkan anaknya yang kurang usia. Ini suatu saat akan jadi contoh buat masyarakat. Apakah nanti suatu saat kalau ini dicontoh, apa kalian terima? Yuk Mas Gibran, yuk langsung aja yuk jadi presiden tahun 2029 yuk. Langsung aja di list. Mas Kaisang nggak usah jadi wakil gubernur Jakarta, langsung aja yuk jadi gubernur Jakarta. Siapa lagi? Mas Bobi, udah paham lah jadi apa. John Etes, nah langsung aja yuk, nggak usah diturunin kalau perlu batas usia jadi gubernur tuh jadi 0. Nah, John Etes bisa nih langsung nih. Yuk siapa lagi yuk? Ibu Riana mau jadi apa nih kira-kira nih? Pak Jokowi setelah lengser mau jadi ketua partai mana nih? Ayo. Coba deh kalian ramal ya. Keluarga Pak Jokowi bin Bapak Jokowi ya. Gibran bin Jokowi, Kaisang bin Jokowi. Keluarga-keluarganya tuh nanti bakalan jadi apa sih di negeri ini? Ayo. Tebak ya, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum. Salam demokrasi, merdeka. Negeri ini tidak baik-baik saja karena adanya penguasa yang terlalu haus kekuasaan, ingin melanggengkan dinasti-dinasti politiknya. Pemilu 2024 digunakan Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan Sang Putra Mahkota. Menjelang pilkada melalui Mahkamah Agung dirubah lagi aturan batas usia. Astagfirullah. Marilah rakyat, mari kita cerdas sama-sama menjaga konstitusi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi akan menjaga? Mari kita tumbangkan penguasa yang haus kekuasaan, bukan menjadi pelayan rakyat. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini sudah muncul ya, produk haram konstitusi jilid 2. Yang jilid satunya ketika MK memuluskan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. Sekarang MA, kemarin MK, sekarang MA. MA memuluskan jalan, memberikan karpet merah untuk Kaisang Pangarep menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Luar biasa. Kontroversi ini nggak boleh kita biarkan. Lembaga yudikatif harus betul-betul independen. Nggak boleh bisa diintervensi oleh eksekutif. Kedua putusan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi lembaga yudikatif di Indonesia. Lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, penegak keadilan, justru dianggap tunduk pada kepentingan politik tertentu. Erosi kepercayaan publik hari ini terjadi. Itulah sejumlah pandangan netizen yang super kocak menanggapi keputusan MK. Banyak istilah, mahkamah anak, mahkamah ananda, dengan berbagai macam kepanjangan itu dan juga istilah. Setelah Mahkamah Konstitusi terbitlah Mahkamah Agung. Memang keputusan Mahkamah Agung ini dinilai sangat terburu-buru karena hanya 3 hari kemudian keputusan itu langsung keluar begitu saja, dan ini sebenarnya dari sisi kepentingan tidak mengejutkan, tapi dari segi keputusan ini yang membuat masyarakat banyak yang bertanya-tanya dan semakin yakin sebenarnya bahwa ada kepentingan besar di balik keputusan MK itu yang mengubah peraturan yaitu syarat usia yang ingin mendaftar sebagai kepala daerah. Dalam hal ini
masyarakat menilai bahwa Mahkamah Agung akan mengikuti apa yang sudah ditempuh sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu memuluskan anak Jokowi untuk menempati jabatan tertentu. Misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi saat sebelum Pilpres mengubah usia minimal 40 sehingga meloloskan Gibran Rakabuming menjadi cawapres dan dipastikan menang satu putaran. Kemudian menuju pilkada saat ini, lagi-lagi MA kembali membuat keputusan yang sebenarnya semakin membuat ini ya dalam pandangan masyarakat politik dinasti Jokowi semakin dominan. Hegemoni Jokowi memang benar-benar terasa mengakar di berbagai instansi pemerintah, di struktur pejabat-pejabat negara, sehingga dengan mudah Mahkamah Agung itu memutuskan batas usia, mengurangi sebagai orang yang hendak maju sebagai calon kepala daerah. Nah, tentu berbagai pandangan dari netizen yang super kocak. Ambil sisi positifnya, tentu kita segala informasi saat ini dengan media begitu terbuka, tentu kembali kepada kita bagaimana menyaring seluruh informasi-informasi itu. Kemudian yang baik kita ambil, yang tidak bagus ya kita buang, dan jika memang ada hal-hal yang baru yang bisa kita dapatkan, tentu menjadi pengetahuan dan menjadi kajian bersama, termasuk di dalam keputusan Mahkamah Agung ini yang memang juga akan meloloskan Kaisang anak Pak Jokowi untuk maju di pilkada di salah satu daerah nanti. Apalagi Pak Jokowi sebentar lagi akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden, dan inilah yang masyarakat uh, pertanyakan bahwa betul-betul Pak Jokowi ini cengkeramannya untuk membangun dinasti, mempersiapkan anaknya menempati jabatan-jabatan tertentu, entah dengan kepentingan apa. Yang pasti bahwa langkah-langkah seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Presiden Indonesia sebelumnya. Anggaplah uh, Pak Harto yang paling lama, terus terakhir Pak SBY yang tidak menjadikan jabatannya sebagai alat untuk kepentingan keberlanjutan dinasti atau jabatan-jabatan akan diturunkan kepada anak-anaknya. Apa yang disampaikan netizen ini, mari kita pertimbangkan, mari kita nilai kembali sejauh mana kebenarannya,